Silakan. Selamat pagi, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Pagi hari ini sebelum kita berdoa, mari kita merenungkan firman Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 28. Kisah Para Rasul 2 ayat 28. Ya. Judul hari ini adalah sukacita karena Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini firman Tuhan sungguh luar biasa dan memberkati saya, Saudara. Sekalipun saya sudah membaca berkali-kali, tetapi pada waktu saya merenungkan, pada waktu satu persatu per ayat itu saya renungkan, saya mendapat sesuatu yang baru. Saudara-saudara, saya mendapat sesuatu yang baru. Sebenarnya saya terkagum akan Tuhan karena kesaksian dari teman saya, Saudara. Dia dulu melayani Tuhan menggebu-gebu. Dia dulu melayani Tuhan dengan semangat luar biasa, saudara-saudara ya. Dia dulu mencintai Tuhan luar biasa, lalu dia kecewa, gitu. Lalu dia sakit hati, saudara-saudara ya. Nah, pada waktu dia kecewa dan sakit hati itu, mulailah iblis menghasut pikirannya. Dan 20 tahun lebih dia tidak melayani. 20 tahun lebih dia kembali kepada nilai-nilai atau prinsip-prinsip dunia, saudara-saudara. Dan pada waktu dia mengerjakan prinsip-prinsip nilai-nilai dunia, tentu bergeser apa yang selama ini dia percayai, saudaraku, apa yang selama ini dia pegang, gitu. Dan ketika dia menceritakan bahwa dia 20 tahun lebih dia meninggalkan Tuhan dan tidak melayani, gitu ya. Beberapa kali saya merenungkan hidup saya. Beberapa kali saya ini merenungkan hidup saya, dan saudara-saudara, suatu kali ketika saya mengendarai, saya merenungkan sebuah firman Tuhan. Allah kita itu setia, sekalipun kita tidak setia. Saudara, Allah kita itu setia, sekalipun kita tidak setia. Saya berkata kepada teman saya, kenapa kok kamu tidak dipites saja sama Tuhan ya? Gitu. Kenapa kamu nggak dibunuh ya sama Tuhan gitu? Dan justru sekarang kamu malah melayani Tuhan lagi. Justru kamu itu malah sekarang ini balik sama Tuhan. Saya melihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan begitu setia bukan sekedar karena kita, tapi dia mengawal firman-Nya, mengawal rencananya atas hidup kita, saudara-saudara. Rencana atas hidup kita. Jadi saya menjadi sukacita. Gitu. Saya menjadi sukacita ketika saya merenungkan itu. Iya ya, kita tidak setia, tapi Tuhan setia. Saudara-saudara, bahkan dia mengawal, saya melihat bagaimana Tuhan mengawal rencananya. Saya ingat bagaimana perumpamaan anak yang hilang, saudara-saudara, dan bapaknya menunggu katanya di sana, bapaknya menunggu. Saya melihat saudara-saudara firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan itu setia, sekalipun saya tidak setia. Dia mengawal rencananya, dia mengawal langkah-langkah hidup orang yang dikasihinya, supaya terus masuk di dalam rencananya, supaya terus dia masuk di dalam kerajaannya. Saudara-saudara, saya melihat, saya meneteskan air mata, saudara. Saya nyetir itu sambil saya meneteskan air mata. Ya, coba mungkin kalau Pak Kris yang jadi Tuhan, itu saudaraku ya, mungkin saya panggang itu. Saudara-saudara, tapi karena Tuhan ya Tuhan,
Gitu. Nah, hari ini, saudara-saudara, alasan sukacita kita itu karena apa, toh? Gitu. Hari ini alasan bahagia kita itu karena apa, gitu ya. Ya, tentu di firman Tuhan itu banyak sekali memberi alasan tentang sukacita, tentang kebahagiaan kita. Tetapi jika kita mengukurnya itu bukan dengan itu, maka kita bisa kehilangan sukacita, maka kita bisa kehilangan kebahagiaan, maka kita bisa keluar dari rencana Tuhan, saudara-saudara. Ya memang sekalipun Tuhan kita setia, saudaraku, dan dia akan terus mengawal firman-Nya. Tetapi saya yakin umur manusia itu 80, 70 tahun jika dia kuat, saudara-saudara. Nah, 70 tahun dan 80 tahun jika dia kuat, saudara-saudara. Kalau 80 atau 90 tahun atau mungkin 100 tahun dia tidak kuat, saya yakin rencananya itu diganti dengan orang lain. Bukan karena salah Tuhan, tetapi memang umur manusia. Tapi memang umur manusia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin membagikan kepada sharing kita ini, saudaraku, kepada kita semua, ya, dikatakan dalam firman Tuhan bahwa sukacita kita karena Tuhan, dan dia mengatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Tuhan akan memberikan kepada kita jalan kehidupan. Ada 3 hal, saudaraku, yang saya merenungkan dan itu menggairahkan saya, itu membuat saya bahagia, membuat saya sukacita. Yang pertama adalah Tuhan memperlihatkan kepada kita jalan kehidupan kepada kita. Saudaraku, di pagi hari, ya, pada waktu saya merenungkan itu, sungguh saya merenungkan sebuah kehidupan, Bapak Ibu Saudara. Kalau sampai Kristen tidak setia, sampai akhirnya waktunya selesai, waktunya Kristen hidup selesai, usia Kristen hidup selesai, dan kekuatannya mulai turun, saudara-saudara, maka saudara-saudara mungkin saya tidak akan pernah melihat jalan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudaraku. Tetapi karena kita sama-sama mau, saudaraku, mengambil kasih karunia itu, saudaraku, maka Tuhan terus setiap pagi melimpahkan jalan kehidupan kepada kita, menunjukkan jalan kehidupan kepada kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tempuh, saudaraku, apa yang harus kita jalani. Ya, dia memperlihatkan jalan kehidupan kepada kita. Sementara orang banyak, saudaraku, di dunia ini, dia mengira bahwa jalannya itu jalan kehidupan, ternyata ujungnya menuju maut. Sementara banyak orang di dunia ini, saudara, pengen mengerti jalan kehidupan, rupanya tersesat di jalan yang lain, saudara. Tetapi firman Tuhan mengatakan Tuhan proaktif memperlihatkan jalan kehidupan kepada kita. Yang kedua, Tuhan melimpahi kita dengan sukacita. Saudara-saudara, saya yakin ketika kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan, sukacita kita ini, saudaraku, sangat besar. Artinya apa? Kita, saudaraku, sedang menggantikan sukacita dari dunia ini dengan melimpahnya sukacita yang dari Tuhan. Nah, perlu kita mendapatkan apa yang dari Tuhan, jalan kehidupan bagi kita yang dari Tuhan itu akan melimpahkan sukacita di dalam hidup kita. Sukacita kita karena apa? Memang betul, Bapak Ibu Saudaraku, pencapaian kita terhadap apa yang sudah kita canangkan itu membawa sukacita. Tetapi saya yakin sukacita yang dilimpahkan Tuhan akan berbeda dengan sukacita yang dari pencapaian-pencapaian kita. Saudaraku, ini akan menambah nikmat, akan menambah sukacita yang berlimpah begitu dalam. Yang kedua, yang ketiga, di hadapan Tuhan, saudaraku, ya. Kita hidup di hadapan Tuhan, kita bergerak di hadapan Tuhan, saudara. Nah, ini membuat kita sukacita, ya. Seringkali saya dulu pada waktu belum begitu mengenal Tuhan dengan baik. Seringkali, saudaraku, saya meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Nomor 3 ini artinya persekutuan dengan Tuhan.
Ketika saya tidak bersekutu dengan Tuhan, saudara, sepanjang hari itu, sukacita saya itu tidak penuh, Bapak Ibu Saudaraku. Sukacita saya semacam hilang. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa, tahu Tuhan memperlihatkan jalan kehidupan kepada kita, Tuhan akan melimpahkan sukacitanya kepada kita, saudaraku, berkatnya kepada kita, dan kita hidup di hadapannya, kita bergerak di hadapannya. Mari kita berdoa.